4 bulan lalu gue inget lu sempet ngomong porsi cash lu tuh di 30%. Yes, gue masih pegang cash at least 30%. Per hari ini porsi cash berapa? Untuk lu pribadi. Udah hampir kepake semua sih. Jadi yang bikin kita drop sampai ke 5.300 bulan Juni itu kan waktu itu ketika rupiah terus melemah. Di bulan Juli Agustus, Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga. Yang nampaknya tidak populis, tapi ternyata cukup berhasil untuk menahan laju pelemahan rupiah. Jadi ketika banyak sekali berita jelek, itu kan biasanya muncul pesimisme. Yang gua alamin atau yang gue pelajarin selama di market adalah justru kesempatan itu lahir saat pesimisme, karena gue percaya MSCI tidak akan menurunkan ke frontier, dan gue juga percaya BI dan OJK juga sudah melakukan reformasi pasar modal dan itu di-appreciate positif. Asing itu biasanya bukan menjadi mover di awal. Di dalam beberapa pola yang gue coba pelajari adalah setiap kali IHSG bearish, yang akan mengangkat IHSG itu biasanya adalah domestik dulu. Sektor apa yang masuk watch list sampai akhir tahun ya, yang bullish? Ya, kalau dari gue satu. Thank you Fognomers yang udah setia menonton podcast Fognomics sampai sejauh ini. Dan semoga teman-teman terbantu dan teredukasi dengan ilmu-ilmu yang dibagikan oleh narasumber dari Fognomics. Tapi dari data yang kami dapat, baru 8% dari total viewers Fognomics yang sudah subscribe channel ini. So, supaya podcast ini bisa terus mendatangkan narasumber dan juga bisa bagi-bagi ilmu yang berkualitas, support kami dengan klik tombol subscribe di bawah ini. Thank you, Fognomers. Kembali lagi di Fognomics Podcast. Hari ini kita mau update dunia persahaman Indonesia bareng Bro Rifan Kurniawan. Bro Rifan, thank you so much. Thank you for inviting again. See you again, bro. Thank you bro. Bro Rifan, first question first. Boleh share gak sih performance portfolionya Bro Rifan first half ini, 2026? Waduh, ini baru first question udah langsung ditodong ya. Karena berat. dengan gonjang-ganjing MSCI dan lain-lain banyak banget ya, internal juga, kebijakan-kebijakan internal. Pengen tahu dong performance portfolio Bro Rifan. Alright, oke. Mungkin gue coba kasih supaya transparan kali ya bro ya. Jadi gue akan open porto, tapi ini porto yang kan kalau di gue ada advisory kan ya, dan gue mungkin akan tampilin satu atau sampel lah ya, sebagai gambaran performance di 2026 ini seperti apa gitu ya. Mungkin gue coba cari datanya dulu ya, bentar. Gue belum siapin nih soalnya. Nah, jadi mungkin ini gue share kali ya, Bro ya. Jadi ini contoh klien yang gue handle ya. Ini dia joinnya itu June ke June ya. Jadi Juni 2025 sampai Juni 2026. Nah, jadi ini salah satu klien, contoh waktu itu dia masuk dengan AUM tuh 1M. Nah, per Juni 2026 itu 1M 48 juta ya. Artinya mungkin kurang lebih sekitar 4,7-4,8% lah ya pertumbuhannya. Nah, memang kalau dilihat di sini ya kehit ya di 2026 ya. Terutama di bulan Maret, April, Mei, Juni ya, 4 bulan terakhir. Tapi ini kalau misalkan gue panjangin lagi di bulan Juli dan Agustus, ini sebenarnya udah naik lagi nih. Tapi ini snapshot per Juni ya. Jadi kalau per Juni itu bisa dibilang IHSG-nya turun 18,8%, tapi portfolionya dia tumbuhnya kurang lebih sekitar 4,7 sampai dengan 4,8% gitu. Jadi not in the best performance dibandingkan dengan Januari, Februari, tapi masih jauh dibandingkan dengan IHSG. Gitu. Nah, kalau misalkan ditarik lebih panjang sekarang mungkin di bulan Agustus udah ada incremental sekitar 2-3% lah. Jadi mungkin sekarang averagely di 7%-an gitu. Kurang lebih lah, Bro. Gitu. Siap. Dengan IHSG crash di 2026 ini masih bisa perform 4,7-4,8%. Apa strategi lu untuk si klien ini waktu itu? Pertama cash sih, Bro. Jadi kalau teman-teman Fognomics ingat waktu kita last podcast 3-4 bulan lalu ya. Itu kan waktu itu gue ada mention bahwa cash is king. Ya, jadi 3 bulan 4 bulan lalu memang IHSG masih kalau nggak salah ingat masih di 8 ribuan ya kan, tapi turns out begitu di June itu sampai dengan 5.300-an kan. Nah,
Luckily kita masih pegang cash dalam jumlah yang cukup besar, tetap ke-hit, tapi lebih resilient. Oke. Nah, justru di bulan-bulan seperti Mei, Juni kemarin, ya kita mulai banyak belanja juga. Jadi kalau ditanya sekarang porsi cash-nya berapa, itu udah hampir kepake semua sih, Bro. Gitu. Oke. Jadi ya by the dip lah ibaratnya kita bilang kan. Ya. Nah, makanya kenapa di bulan Juli dan Agustus ini ketika market mulai rebound, ya Ya. performance-nya mulai naik lagi Oke. gitu. 4 bulan lalu gue inget lu sempet ngomong porsi cash lu tuh di 30%. Yes, Oke. exactly. Per hari ini Ya. porsi cash berapa? Untuk lu pribadi. Oke, bisa dibilang udah hampir kepake semua sih. Wow. Bahkan Banyak. bahkan ya kalau gue pribadi gue juga ada pakai leverage sih, Bro. Ya, Oh. tapi ini not ini ya, maksudnya gue harus disclaim dulu ya Bukan bahwa ini advice ya? bukan advice ya buat teman-teman. Oh, sekarang pakai ini gitu ya. Oke. Tapi ini karena gue pribadi melihat ada asymmetric opportunity lah ya, Oke. gitu, bahwa menurut gue dengan terutama di bulan Juni kemarin ya, ketika ISG 5.300 itu menurut gue udah asymmetric opportunities, di mana menurut gue opportunity atau rewardnya itu jauh lebih besar daripada risknya. Oke. Gitu. Nah itu nanti mungkin kita bisa share lebih lanjut sih, risknya apa dan Yap, yap. opportunity-nya apa gitu. Oke. Berarti mostly cash-nya itu dipakai atau belanja Yes. terbanyak itu di bulan Juni. Mei Juni, betul. Oke. Sektor apa, Bro? Kalau sektor ada beberapa, Bro. Ah, Yang pertama of course masih banking, oke. masih jadi pilihan. Ya. Kemudian yang kedua, kemarin juga gue ada masuk ke salah satu saham di sektor komoditi di tembaga. Itu juga gila sih. Itu kalau gue lihat harga sahamnya tuh udah turun 70% dari all time high-nya. Wow. Bisnisnya dia memang sempat jatuh di tahun 2025. Nah, di 2026 ini bisnisnya udah balik lagi ke normal. Jadi ada turnaround story lah. Nah, itu juga gue lihat komoditi juga menarik. Terus ketiga di sektornya, di sektor consumer, itu juga menurut gue menarik gitu untuk di collect by the tip lah kemarin. Oke. Gitu. Nah, the big question adalah ini. IHSG saat ini per kita podcast tadi gua pas penutupan first half itu 6.330. Ya, Ya ya. kan? Dibandingkan dengan titik terendah di tahun 2026 itu kan sempat nyentuh 5.318. Iya. Berarti udah naik sekitar 19%. Iya. Ya. Ya. Berarti ini boleh dibilang momen reboundnya IHSG kah? Iya, Oke. Dan mungkin pertanyaan berikutnya, apakah asymmetric opportunity itu masih berlaku nih, ini bulan Agustus ceritanya? Very nice question, Bro. Kalau gue lihat sekarang banget nih kalau per kita podcast, mungkin tidak se-asimetrik di bulan Juni. Oke. Karena beberapa saham juga udah rebound, Oke. ya kan. Tapi kalau ditanya apakah ke depannya potensi untuk opportunity-nya atau reward-nya masih lebih besar, menurut gue yes. Oke. Kenapa? Karena kalau misalkan kita trace back ya, di Januari itu kita 9.000 ya kan, terus ke 5.300, sekarang 6.300. Ya, artinya kan potensi untuk kenaikannya ini masih cukup besar. Oke. Ya kan, gue nggak bilang oh kita harus akan optimis banget ke 9.000 dalam waktu dekat ya, tapi dalam waktu yang lebih panjang it's very possible menurut Ya. gue gitu. Jadi kalau misalkan memang menurut gue pribadi ya opportunity itu masih lebih besar daripada risknya kalau untuk saat ini ya. Oke. Gitu. Ini kan reboundnya lumayan oke ya. Ya. Boleh dibilang dari bener-bener crash waktu itu. Menurut lo apa yang mendorong ini IHSG saat ini rebound? Ya? Ada kebijakan apakah atau apa sih? Menurut gua ada beberapa hal, Bro. Oke. Nah, yang pertama itu memang dari dalam negeri. Jadi yang bikin kita drop sampai ke 5.300 bulan Juni itu kan waktu itu ketika rupiah terus melemah, ya kan. Nah, tapi di bulan Juli Agustus ya itu kan Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga yang nampaknya tidak populis tapi ternyata cukup berhasil untuk menahan laju pelemahan rupiah. Oke. Nah, begitu udah di 18.000 kan udah mulai menguat nih, 17.800 sekarang. Jadi menurut gue satu kekhawatiran untuk pelemahan rupiah lebih lanjut lagi itu mulai teratasi. Oke. Ya.
Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua yang gue lihat adalah turunnya harga minyak. Jadi mungkin kita podcast 3 bulan 4 bulan lalu kan masih panas-panasnya tentang perang. Nah sekarang ini kan kita podcast ya bisa dibilang udah jauh lebih adem, udah lebih cooling down. Makanya kenapa harga minyak juga tidak setinggi di kita podcast yang lalu. Ya itu yang kedua, faktor kedua menurut gue. Nah kenapa ini penting? Karena kalau kita bicara harga minyak itu bisa pengaruh ke banyak hal. Mulai dari profitabilitas perusahaan, mulai dari kebijakan arah suku bunga. Nah ini dengan harga minyak cooling down, ya kemungkinan untuk menaikkan suku bunga secara berkepanjangan itu menjadi lebih kecil. Nah itu yang kemudian di-appreciate oleh market. Nah hal ketiga yang menurut gue juga sangat krusial adalah pas kita podcast ini baru banyak laporan keuangan yang muncul, terutama di kuartal 2. Nah rata-rata laporan keuangannya juga bagus. Jadi tidak terimpact tuh antara pelemahan IHSG di bulan Juni kemarin ternyata tidak berkorelasi langsung dengan performance perusahaan. Jadi ibaratnya IHSG-nya drop tapi kinerjanya nggak drop, kinerjanya tetap stabil atau bahkan bertumbuh. Nah di momen itu sebenarnya gue melihat market tuh mulai realize, wah kayaknya ini terlalu murah nih IHSG 5.300. Nah makanya di bulan Juli, di bulan Agustus ya IHSG meningkat ya terutama didorong oleh investor domestik. Jadi domestiknya nih yang beli nih bro. Kalau asing sih masih net sell ya, masih jualan. Tapi investor domestik itu baik itu retail ataupun insti itu udah mulai realize nih. Wah kayaknya ya 5.300 tuh udah asymmetric opportunities tadi. Ya makanya kesempatan itu dimanfaatkan dan karena likuiditas saat itu juga masih belum terlalu besar. Waktu itu kan masih berbarengan ada Piala Dunia lah segala macam. Jadi naiknya juga cukup cepat gitu loh. Kalau sekarang likuiditas sudah lebih tebal, jadi mungkin ya per kita podcast ini ya mulai stabil atau sideways gitu ya di 62, 63, 62, 63. Nah, kedepannya seperti itu sih, Bang. Iya, sempat di first half kemarin sempat ada liquidity issue. Kita sempat ngobrolin sama beberapa influencer saham juga lah ya, kayak ini not a good sign gitu ketika liquidity malah tipis di IHSG kita yang udah gampang terpengaruh sama sentimen-sentimen apapun gitu ya. Dan tapi sekarang menurut lu gimana in terms of liquidity dan sustainability dari reboundnya kita itu sampai let's say akhir tahun gitu. Memang benar tuh, kita tuh pernah sampai cuman 1 hari perdagangan tuh cuma 10 triliun. Untuk gambaran teman-teman Foxnomics 10 triliun itu kecil di kita, ya kan. Kita tuh mungkin harusnya ya levelnya di 20 sampai 30 triliun per hari. Nah Itu sekarang termasuk foreign. termasuk, ya kan. Nah sekarang itu yang mungkin kita ada di level sekitar 20-an lah. Belum yang sampai 30, tapi udah much better lah dibandingkan dengan cuma 10 triliun, ya kan, volume perdagangan per harinya. Nah, jadi 20 udah mulai in terms of liquidity. Nah, cuman yang tadi sempat gue sampaikan nih bro, yang ngedorong itu atau yang aktif ini sekarang lebih banyak memang domestik. Nah, 20 ini itu belum dengan asing yang masuk. Nah, kalau misalkan ke depannya nih didorong oleh asing lagi ya bukan nggak mungkin ya kita bisa capai ya mungkin 30 triliun per hari atau mungkin lebih ya kan ya we'll see lah gitu. Dan itu good news lah untuk IHSG ya. Of course, di saat of itu course, ya. of course. Oke, dengan reboundnya IHSG banyak yang berpendapat kayak wah ini emiten-emiten yang under value makin dikit nih ya. Jadi kita pengen nanya nih sebagai expert in value investing masih banyak nggak sih emiten-emiten yang under value? Terus tadi lu juga bilang laporan keuangan banyak yang udah bagus ya. Ya bisa jadi banyak banget under value yang udah berkurang nih ya. Menurut lu masih banyak dan di mana aja bisa kita temukan gitu. I see, oke. Halo teman-teman Fognomers, akhir-akhir ini gue lagi suka banget join event yang bisa upgrade diri baik isi kepala maupun fisik. Dan event yang bagus itu menurut gue salah satunya adalah proses registrasinya yang seamless. Dan gue pernah ikut satu event padel ini, mulus banget proses registrasinya. Dan ternyata mereka pakai satu website namanya Linkit. Fitur event di Linkit itu ngebantu banget dalam proses registrasi supaya jauh lebih rapi. Kamu bisa bikin halaman event, tulis detail acara,
Atur jenis tiket, harga, kuota, lokasi, sampai informasi penting untuk peserta. Customer tinggal klik, pilih tiket, bayar, dan datanya langsung masuk. Kalau kamu bikin seminar, intimate workshop, community meetup, bahkan mau bikin event sampai ratusan lebih, semuanya bisa kamu kelola dari satu link ini. Jadi kamu bisa lebih fokus mikirin acaranya, bukan tenggelam di urusan admin. Karena event yang bagus bukan cuma soal ramai peserta, tapi juga pengalaman registrasi yang gampang dan profesional. Kalau dibilang berkurang sih sebenarnya nggak juga, Nggak Bro. juga. Per kita podcast sih menurut gue masih banyak ya Oke. saham-saham yang under value. Cuman compare to apa dulu nih? Oke. Kalau kita compare ke June ya jelas berkurang. Karena Ya. kan June emang paling parahnya lah ya. Ya. Bener-bener titik bottomnya lah. Nah, tapi kalau misalkan kita compare let's say ke Januari, masih banyak banget, Bro. Ya kan? Hmm. Kalau ditanya sektor apa, ya satu mungkin yang for sure ya Big Bang. Oke. Ya Big Bang, tapi not only Big Bang ya, menurut gue bisa Big Bang, bisa medium banks, artinya yang KBMI 3, KBMI 2 itu menurut gue juga menarik. Bank syariah, ya bank digital itu menurut gue bank sekarang ya bisa dibilang menarik semua sih. Tinggal ya keyakinan kita di mana. Tapi mungkin kalau bisa name satu sektor ya bank ya masih jadi pilihan yang cukup oke ya menurut gua. Itu tapi kalau misalkan buat teman-teman yang emang risk profile-nya itu moderate. Oke. Nah, kalau misalkan pingin yang lebih agresif, ya commodity juga menurut gua oke. Ya kayak tadi ya gua masuk ke satu saham di bidang komoditi tembaga gitu kan. Itu benar-benar apa ya? Lagi murah banget sih at the time gitu loh. Ya kalau sekarang ya nggak semurah di June, Julai gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lalu itu udah 70% di bawah all time high-nya. Baru hari ini lo masuknya? Enggak, udah Oh, udah. dari mungkin sebulan lalu ya, Oke. gitu. Tapi ya maksud gue yang gue pengen kasih gambaran ke teman-teman Volcnomics adalah ya murahnya itu compare to apa, under value compare to apa, ya kan? Kalau dibandingkan dengan bulan lalu ya mungkin emang rata-rata udah naik, ya Ya, kan? ya. Kayak yang tadi gue mention barusan tuh mungkin udah naik 15-20% dalam waktu 1 bulanan. Ya, tapi kalau misalkan kita compare ke 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, itu mungkin masih 60% dari all time high-nya gitu. Jadi masih maksudnya potensi kenaikannya itu masih cukup besar gitu, Bro. Oke. Jadi kalau yang jadi member lu ngikutin masuk di Juni barengan, Ya, harusnya cuan ya harusnya sekarang. cuan. Oke, sekarang juga masih bisa cuan, tapi mungkin potensinya nggak sebesar kalau yang masuk di Mei Juni ya. Betul, betul. Tapi masih ada lah Masih ada ya potensinya, masih potensi. lebar lah. Oke, kita ngomongin ini yang paling heboh MSCI. Ya, Ya. Per kita podcast hari ini, nanti dini hari bakal ada announcement. Bener ya? betul. Namanya adalah August Index Review atau Rebalancing 2026. Ya. Oke. The question is kan gue paling seneng podcast sama lu ini karena lu selalu ngasih beberapa skenario. Ya. Ada skenario apa aja dari si MSCI announcement nanti pagi nanti? Ya. Subuh nanti ya. Ya. Menurut gua possibility-nya kalau untuk August ini ada 2, Bro. Oke. Jadi gini, buat konteks teman-teman MSCI ini kan ya tiap bulan lah ya dia Ya. akan kasih update segala Ya. macam. Jadi kalau untuk August ini menurut gua ada 2 kemungkinan nih. Yang pertama adalah tetap statusnya tetap di freeze, Indonesia tetap di freeze, tapi tanpa reklasifikasi emiten. Jadi statusnya tetap freeze. Kan MSCI itu ada 2, Bro. Ada yang standard cap, ya ada yang large cap, medium cap sama small cap. Ya. Jadi skenario pertama itu adalah tetap freeze tapi tidak ada emiten yang turun kelas. Skenario kedua adalah tetap freeze tapi ada kemungkinan emiten yang turun kelas. Oke. Kalau naik kelas sih kayaknya nggak mungkin ya, karena sekarang kan MSCI lagi freeze statusnya. Jadi antara tidak ada perubahan emiten yang turun kelas atau skenario kedua adalah ada yang turun kelas. Nah, kalau misalkan keputusan di dini hari nanti tetap freeze tapi tanpa ada yang turun kelas, menurut gua ya nggak akan ada dampak yang signifikan. Oke. Jadi ya ISG masih bisa tetap melanjutkan potensi rebound-nya. Ya.
Akan tetapi kalau misalkan nanti dini hari nanti keputusannya adalah tetap freeze tapi ada emiten yang turun kelas. Oke. Nah, ini mungkin akan menciptakan sedikit volatility nih di market. Oke. Karena apa? Begitu MSCI mengumumkan misalkan ada emiten A, B, C yang turun kelas nih. Ya. Misalkan dari standar atau medium cap ke small cap misalkan. Ya. Ya itu akan ada selling pressure yang akan dampak ke IHSG juga. Tapi ya terbatas ya di emiten-emiten yang memang akan turun kelas gitu. Nah, menurut gue sebenarnya big bang-nya itu bukan di Agustus, tapi yang kita perlu cermati itu adalah nanti di akhir tahun, di November. Ya. Oke. Karena di November itu kan akan diumumkan lah ya ibaratnya apakah Indonesia akan tetap di emerging atau akan turun ke frontier. Oke. Gitu. Jadi menurut gua tetap ada pengaruh untuk keputusan MSCI dini hari nanti, tapi menurut gua akan terbatas. Oke. Gitu. Nah, by the time kita bakal podcast ini up, itu announcement pasti udah ada. Ya. Oke. IHSG juga udah tahu ke arah mana. Nah, kita anggap aja skenario kedua tadi, karena kalau skenario satu kan tidak ada perubahan tidak apapun. perubahan kan. Strategi tetap sama nih. Skenario kedua ada beberapa emiten yang harus turun. Itu strateginya apa? Ya memang kalau untuk misalkan emang teman-teman Fognomics di sini pegang saham yang memang tadi turun ya. Oke. Ya please expect bahwa dalam jangka pendek itu bisa 1 bulan 2 bulan ya, akan ada penurunan. Jadi kalau misalkan memang kebetulan kita juga pegang saham tersebut, ada lebih baiknya ya kita keluar dulu, kurangi posisi dulu. Tapi kalau misalkan nih emiten yang kita pegang nggak ada hubungannya dengan naik atau turunnya klasifikasi tadi, Oke. ya sebenarnya kita bisa tetap stay invested di market. Oke. Gitu. Jadi dampaknya itu akan terbatas menurut gua ke saham-saham yang akan turun kelas nih. Oke. Gitu ya. Jadi balik lagi nih, saham yang kita pegang ada dampaknya nggak dengan yang penurunan kelas tadi. Kalau nggak ada, ya udah kita nggak usah terlalu pusing. Kita tetap ya stay invested seperti biasa. Gitu. Tapi kalau ada penurunan, kan bakal ngaruh nih ke IHSG. Ya. Kita nggak tahu nih ngaruhnya sebesar apa. Ya. Perlu nggak gedein portfolio, gedein cash di portfolio? Kalau saham yang kita pegang nggak terdampak langsung atau nggak berhubungan langsung dengan yang penurunan klasifikasi tadi, menurut gue sih nggak perlu. Nggak perlu. Menurut gue nggak perlu karena gue percaya bahwa dalam beberapa waktu ke depan ya, in midterm lah kita bilang ya, at least mungkin sampai akhir tahun ya. I believe bahwa IHSG kita akan rebound. Jadi again, menurut gue stay invested still the best strategy lah for now. Oke. Ya kalau misalkan kita ada kesempatan, ada cash, ada peluru untuk kita averaging down dari posisi sebelumnya, ya this is still a good time sih menurut gue. Gitu. Oke. Tapi sampai di MSCI November nanti, in between tuh kayak bakal ada beberapa announcement juga ya. Betul. FTSI dan Iya, lain-lain. betul. Nah, itu gimana mensiasatinya, Bro? Ya, jadi kalau yang gue tahu gini Bro, yang gue alamin atau pengalaman di market ya, MSCI itu masih jadi leading. Oke. Jadi ibaratnya holy bible-nya lah. Oke. Ya FTSI, S&P, ya mereka memang juga cukup punya pengaruh ya. Tapi yang gue lihat adalah mereka juga akan mirroring ke MSCI. Oke. Sampai dengan detik ini, gue masih percaya bahwa ya MSCI tidak akan menurunkan Indonesia ke frontier. Oke. Which means ya tetap di emerging dan enggak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti status freeze-nya dicabut, hopefully akan ada emiten yang naik kelas. Oke. Nah, yang gue alamin dan gue lihat polanya adalah FTSI, S&P itu akan mengikuti pola yang sama. Hal ini mulai kelihatan loh kalau kita jeli ya atau kita lihat di market ya. Beberapa fund ya kayak kemarin nih yang udah di-announce secara publik, let's say misalkan kayak JP Morgan. Nah, JP Morgan itu udah mengeluarkan rekomendasi buy untuk BBRI. Wow. Daripada sebelumnya rekomendasinya adalah underweight. Nah, sekarang rekomendasinya menjadi overweight atau buy. Nah, itu kan artinya apa?
ini mulai ada suara-suara positif nih, atau mulai ada rekomendasi-rekomendasi positif ya, baik itu dari fund ataupun dari lembaga pemeringkat. Ini mulai ada arah angin ke sana kalau gue lihat tuh. Setelah sebelumnya benar-benar ya berita jelek mulu. Nah, ini juga yang menarik. Jadi ketika banyak sekali berita jelek, itu kan biasanya muncul pesimisme. Ya. Nah, yang gua alamin atau yang gue pelajarin selama di market adalah justru kesempatan itu lahir saat pesimisme. Karena kalau menurut kata Sir John Templeton, eh, bullish market seringkali often comes from pessimism and die in euphoria. Oke. Jadi kita udah mulai masuk pas IHSG 5.300 itu udah mulai ada di zona pesimis. Semua orang bilang kayak udahlah gue pensiun aja lah dari saham gitu Ya, kan. ya, ya. Nah, gue malah berpikir sebaliknya. Kalau misalkan udah mulai muncul suara-suara gitu, ini seringkali itu adalah titik balik dari si saham itu menjadi bullish market. Oke. Nah, itu sih yang psikologi kita tuh harus belajar ke arah sana gitu, Bro. Interesting ya. Tapi bener sih banyak ya di threads di mana per hari ini saya memutuskan cuti dari resign dari dunia saham ya. Udah uninstall gitu. Itu tanda-tanda ya. Itu tanda-tanda. Tanda-tanda ada opportunity di sini. Iya, Oke. exactly. Oke, ngomong-ngomong soal euforia. Menurut lu apa beberapa sektor atau emiten kalau boleh share yang menurut lu udah euforia nih saat ini? Kalau euforia sih mungkin kalau sekarang banget enggak ya, tapi kalau misalkan kayak awal tahun lah. Heeh. Ya awal tahun itu kan memang banyak emiten yang ngejar masuk ke MSCI. Oke. Makanya kan sebenarnya titik awal dari koreksi IHSG itu kan pas gue inget banget tuh di tanggal 27 Januari Oke. 2026 ketika MSCI kasih surat cinta kan Oke. ke bursa gitu kan. Saham-saham yang tadinya mengejar MSCI Play itu akhirnya rontok. Oke. Dan rontoknya itu mungkin bisa 50%, 60%, 70% dari all time high-nya, ya kan. Nah, karena skenario untuk masuk MSCI itu akhirnya jadi bubar lah. Bahkan ada yang dikeluarkan karena ada ada status HSC itu, High Shareholder Ya. Concentrating, ya kan. Nah, jadi sampai dengan bulan Juni, Juli, Agustus ini ya udah pada rontok. Jadi kalau sekarang yang euforia sih mungkin nggak ada ya. Tapi yang gue pengen mention adalah gini, kalau misalkan nanti ke depannya ya MSCI mengeluarkan pengumuman atau apa gitu ya yang negatif. Oke. Ya menurut gue yang akan kena impact lebih lanjutnya adalah ya saham-saham yang tadi tuh yang mengejar masuk MSCI. Nah, begitu begitu hipotesa tidak sejalan, ya market akan sell off di saham-saham tersebut. Tapi sebaliknya tuh menurut gua saham-saham yang tidak mengejar MSCI Play ya kita sebut non MSCI Play. Oke. Jadi ya biasanya saham-saham pundak lah ya gitu ya fundamental. Itu kan nggak semuanya masuk ke MSCI. Ya kan? Itu yang menurut gua akan outperform ke depannya. Oke. Gitu. Oke, kita since tadi udah ngomongin soal negatif result ya, kita ngomongin benar-benar worst case scenario dulu deh, bro ya. November nanti kita turun ke frontier nih, worst case scenario. Menurut lu what's gonna happen? Ya, apa mungkin boleh ke emiten, boleh ke IHSG-nya, boleh ke bisa ada crash lagi kah gitu? Menurut lu gimana? Oke, jadi kita bicara dua skenario ya. Worst Skenario. Kalau misalkan memang di bulan November nanti MSCI memutuskan untuk atau mengumumkan kita masuk ke frontier, ya udahlah kita pensiun aja lah. Ya gimana gitu kan? Masa Rifan ngomong pensiun? Bercanda. Enggak, menurut gue gini. Kalau misalkan nanti MSCI itu akan mengumumkan untuk keluar, itu pasti sebulan 2 bulan itu akan ada sell off, itu udah pasti. Jadi the best strategi adalah ya kita recast lagi. Udah, jadi kita nggak akan bisa ngelawan market. Ya jadi the best strategi kalau misalkan sekarang kita loss berapa ya udah itu kita cut loss dulu. Itu the best strategi daripada kita drag down lagi. Back to cash ya. Back to cash lagi. Kalau misalkan kita lihat tanda-tandanya. Ya, tapi sebaliknya kalau kita bicara likelihood lah ya atau kemungkinan
yang lebih besar, balik lagi gue masih percaya sampai dengan saat ini kita nggak akan masuk ke frontier. Oke. Nah, jadi kalau seperti itu, ya strategi gimana? Ya strategi justru kita bisa agresif di sekarang. Ya makanya tadi kenapa gue memilih untuk karena gue percaya bahwa MSCI tidak akan menurunkan ke frontier, dan gue juga percaya bahwa BI dan OJK juga sudah melakukan reformasi pasar modal dan itu di-appreciate positif oleh MSCI. Jadi kan tanda-tanda itu tuh yang bisa kita lihat ya kan. Apa namanya? Gue memutuskan untuk ya gue agresif dari sekarang gitu karena gue melihat chance-nya nih kan. Kalau investor itu kan harus ngelihat probability-nya adalah ke arah bullish atau probability-nya ke arah bearish lagi nih. Kalau gue melihat ke depan probability-nya lebih besar ke arah bullish. That's why makanya gue ngambil langkah yang cukup agresif sekarang ini. Artinya ada tanda-tanda yang bisa sebenarnya kita baca Betul. untuk melihat nanti ini dia kayaknya bakal tetap di emerging nih gitu ya. Betul, Boleh contohnya share nggak apa? tanda-tandanya apa aja tadi? Nah, baru mau ini. Contohnya gini, Bro. Misalkan nih, kan kalau di reformasi pasar modal itu salah satunya adalah apa namanya? Free float. Nah, jadi BI udah kasih timeline tuh ke emiten-emiten ya sekarang minimal 7,5. Nanti minimalnya jadi 15 ya. Nah, itu kan mulai di galakin. Ya, terus dilakukan oleh si siapa bursa untuk apa free float tadi. Yang kedua soal transparansi. Nah, kalau sebelumnya kita cuma bisa ngelihat kepemilikan saham di atas 5%, sekarang 1% pun kelihatan. Nah, itu kan tanda apa langkah yang positif ya kan. Terus kemudian kalau kita lihat tanda berikutnya di surat MSCI yang terakhir yang bulan Juni kalau gua nggak salah, dia ada mention gini, intinya adalah kami appreciate apa yang dilakukan oleh pasar modal Indonesia. Cuman ada beberapa catatan kecil. Nah, catatannya apa? Contoh nih misalkan untuk misalkan kayak laporan-laporan keuangan atau report-report perusahaan itu harus standarisasi semuanya ada dalam at least bahasa Inggris. Nah, itu kan hal-hal yang sifatnya menurut gue teknik ya, bukan yang sifatnya fundamental. Dan itu very doable lah menurut gue untuk dilakukan oleh emiten. Ya, jadi kalau lihat dari nada dari si MSCI ini di bulan Juni kemarin ya, gue melihat mereka sebenarnya appreciate nih dengan apa yang dilakukan oleh pasar modal Indonesia. Mereka cuma minta hal-hal yang sifatnya lebih teknis lagi nih, dan mereka menjaga konsistensinya gitu loh. Nah, ini yang menurut gue very doable. Jadi dari situ gue melihat bahwa kecenderungan untuk kita masuk ke frontier itu unlikely. Ya makanya balik lagi ke yang tadi gue sampaikan ya, gue dengan melihat kondisi seperti saat ini ya gue memilih untuk agresif di bulan Juni Juli tadi gitu. Di Mei Juni Juli. Ada tanda-tanda dari foreign player gak? Asing. This is a very good question, Bro. Jadi buat teman-teman Volknomic juga ketahui ya. Jadi gini, asing itu biasanya bukan menjadi mover di awal. Di dalam beberapa pola yang gue coba pelajari adalah setiap kali IHSG bearish. Bearish di sini artinya bisa 15%, 20% atau lebih termasuk sekarang. Yang akan mengangkat IHSG itu biasanya adalah domestik dulu. Itu udah jadi hukum alamnya. Karena asing itu balik lagi dia butuh liquidity. Ya kemarin liquidity baru cuma 10 triliunan. Ya dia bilang nanti gue bisa beli nggak bisa jual. Ya kan. Nah, sekarang kan kondisinya udah mulai berubah nih. Ya udah mulai di angka 20 triliunan, ya kan. Nah, plus tadi tuh kalau kurs terus melemah, asing itu biasanya nggak mau masuk. Karena buat dia, buat apa? Gue misalkan dapet cuan, tapi nilai mata uangnya melemah, gue jadi value-nya berkurang. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa ya pelemahan nilai tukar rupiah udah melambat ya, bahkan ada kecenderungan untuk sedikit menguat. Nah, kalau misalkan ada liquidity, kemudian nilai kurs juga udah stabil, mereka akan masuk. At least itu yang mulai kelihatan di bulan Agustus ini, Bro. Gitu. Jadi mulai ada kayak tadi itu, kalau kita nyambung lagi, mulai ada rekomendasi-rekomendasi buy, ya kan. Bahkan kalau kita misalkan, gue kemarin tarik data ya 1-2 minggu terakhir ya untuk bank sih, yang paling kelihatan kan di banks ya. Ya nama-nama besar ya seperti JP Morgan, kemudian CLSA, UBS ya, itu mulai ada kelihatan
tanda-tanda ya dia net buy. Hmm. Cuman memang nggak merata ya di semua emiten, tapi as a whole lah. As a whole, gue melihat di Agustus ini udah mulai net buy. Nah itu kan meskipun nilainya belum besar-besar banget nih, Iya, Bro. iya, iya. Ya kan, tapi asing nih mulai ada tanda-tanda nih untuk ngelihat kayak, oh ini kayaknya market Indo nih udah terlalu murah ya. Nah Oke. jadi ya dia mulai masuk. Nah ini yang kita harapkan ke depannya akan sustainable juga. Nah katalisnya apa? Ya rupiah jangan sampai melemah lagi lah, itu Oke. satu ya. Kemudian yang kedua ya kebijakan-kebijakan. Nah ini juga penting nih, Bro. Tadi gue lupa mention Ya. kebijakan-kebijakan pemerintah yang seperti misalkan nih anggaran untuk MBG di-cut, Hmm. kemudian atau dikurangi ya, kemudian anggaran untuk operasi Desa Merah Putih juga dikurangin. Ya itu gue lihat cukup diapresiasi positif lah oleh Hmm. kita punya oleh investor asing gitu loh. Ya. Nah, gue harap sih ya kedepannya akan berkelanjutan sih, Bro. Oke, jangan Gitu. sampai ada tiba-tiba ada kebijakan Yang tidak tidak populis, populis. unpopular policy ya. Yes, exactly. Oke. Oke, karena Rifan bakal agresif, kita juga pengen ngikutin lah ya Ya. ibaratnya. Jadi kita ngomongin soal sektor yang kita boleh coba watch list. Mhm. Mungkin karena kan bullish lah ya ceritanya ya. Dan gue pengen ngomongin sektor ini, sektor AI yang Hmm. lagi banyak dibicarakan. Hmm. Kalau gue datang ke forum-forum, conference, Hmm. selalu mereka bullish tentang perusahaan-perusahaan atau saham-saham yang bergerak di bidang AI. Ya. Tapi di Indonesia sendiri, menurut lu gimana Hmm. di bidang AI ini? Indonesia menurut gue masih early adapter ya. Oke. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini taunya AI cuma ChatGPT. Oke. Padahal ya way beyond that ya Ya, kan. Gue pun juga lagi dalam proses ya belajar lebih lanjut dan pengen serius juga di sana gitu ya. kan. Nah, kalau di Indonesia menurut gue masih early adoption ya. Oke. Jadi udah banyak emiten-emiten yang memang udah memanfaatkan AI ini. Oke. Bahkan me and my team juga ketika analisa saham, bikin report apa segala macam, kita juga utilize kok Oke. AI karena it's very helpful gitu Hmm. kan. Cuman memang adopsi di sini masih jauh lebih basic ya Hmm. ketimbang misalkan di US itu sendiri. Ya. Dan kalau kita bicara emiten atau saham yang korelasi langsung dengan AI di Indonesia mungkin nggak ada gitu loh. Hmm. Ya nama-nama perusahaan-perusahaan AI kan memang listingnya di bursa US ya. Ya. Kalau di Indonesia mungkin lebih ke arah emiten apa yang ada second tier atau third tier yang diuntungkan dengan AI tadi Iya. gitu. Ya jadi mungkin nggak langsung, tapi di Indonesia eh, emiten-emiten yang terdampak tidak langsung itu ada gitu. Nah, gue mungkin akan bahas yang di US dulu ya, Bro Ya. ya. Jadi kemarin gue ada coba discuss dengan salah satu fund. Hmm. Dia menampilkan gue data menarik, Bro. Gue Hmm. challenge kan kalau misalkan kita bicara saham-saham seperti Nvidia, Google segala macam ya, itu kan kelihatan memang valuasi mahal Ya. ya. Mahal lah kalau dari segi PE segala macam ya kan. Tapi dia punya data gini, Bro. Dan gue bilang ini akan ada tanda-tanda seperti .com bubble gak? Karena kan Hmm. tahun 2000-an hal-hal seperti ini juga terjadi. Oke. Dia kasih data menarik. Jadi dia bilang gini, Van, coba lo lihat gini. Di tahun 2000-an ketika .com bubble ya, earnings perusahaan yang bergerak di bidang teknologi begini. Hmm. Tapi valuation-nya begini. Oke. Jadi kinerjanya begini, valuation-nya begini. Jadi artinya valuasinya naik jauh lebih premium ketimbang si kinerjanya. Oke. Which means tadi jadinya bubble. Ya akhirnya kan burst ya. Tapi di 2026 ini dia kasih data gitu ya. Valuasinya dibalik nih sama dia. Valuasinya begini, tapi kinerjanya begini. Jadi artinya apa? Valuasi memang terlihat lebih mahal, tapi kalau dibandingkan dengan kinerjanya, growth-nya ini masih lebih besar si kinerjanya. Oke. Artinya memang kalau kita lihat dari sudut pandang sekarang, current terlihat mahal. Tapi kalau dibandingkan dengan potensi ke depannya, ini masih murah. Oke. Nah, jadi kalau di US itu sekarang punya dua pandangan kayak tadi, Bro. Satu bilang, oh kondisi sekarang mahal. Yang kedua bilang, oh mahalnya dibandingkan dengan apa dulu nih? Kalau dibandingkan dengan potensi ke depan, ini masih murah. Oke. Gitu. Nah, jadi itu ya balik lagi ke conviction kita masing-masing. Ya. Oke. Tapi kalau di Indo,
sayangnya memang nggak banyak ya emiten yang Hmm, berkorelasi langsung dengan AI, ya. jadi ya nggak bisa dinilai sih Ya. gitu. Banyak yang berpendapat emiten-emiten yang di luar ya, yang bergerak di bidang semikonduktor itu lagi bullish Ya, gitu, lagi hot lah. ya. Nah, di Indo kan tidak ada nih kan. Mm-mm, mm. Tapi ada beberapa yang berpendapat nih bro, gue mungkin boleh minta pendapat lo juga sih. Kayak Mm. beberapa di Indonesia ada beberapa emiten yang berhubungan dengan data center, yang masih Mm. berhubungan dengan AI dan Mm. lain-lain. Contoh DCII, Mm. Edge, TLKM, Ya, DSSA, MLPT gitu ya, yang mulai dikaitkan dengan data center. data center. Ya. Nah, menurut lo boleh jadi watchlist atau apa yang harus diperhatikan dari si emiten ini gitu? Of course, gue setuju bahwa data center is the next big thing juga ya Oke. untuk apa namanya ke depan gitu loh. Ya. Ya emiten-emiten tersebut ya bisa dijadikan watchlist, Hmm. tapi ya kita perlu takar tadi satu lagi valuasinya sama potensi growth-nya ke depan. Oke. Kalau menurut kalian atau menurut kita apa namanya valuasi dan potensi pertumbuhan ke depan Ya. masih wajar dan masih bertumbuh positif, Oke. itu bisa kita jadikan watchlist ya. Tapi kalau menurut kita, oh kayaknya dengan prospek pertumbuhan sekarang, valuasi udah terlalu premium, menurut gue jangan dipaksakan. Oke. Jadi harus harus case by case ya kalau gue lihat dari Oke. beberapa nama tadi, ada yang mungkin terlalu premium menurut gue, tapi ada juga yang masih bisa di-justify lah valuasi Hmm. premiumnya karena memang growth-nya akan lebih besar ke depan. Tapi sebagai gambaran umum gue cukup bullish dengan data center. Bahkan sebenarnya gini, data center sendiri juga multiplier efeknya juga banyak. Oke. Ya contoh nih misalkan ya tadi mungkin kalau gue correlate ke tembaga tadi ya. Ya. Sebenarnya kalau misalkan untuk data center salah satu komoditas yang dibutuhkan apa sih? Ya salah satunya tembaga. Jadi karena gue pribadi mungkin ngelihat ya emiten-emiten yang di data center yang tadi disebutkan nih secara valuation wise udah premium, Hmm. gue mencoba untuk mencari, oke, kalau misalkan data center ini berkembang, apa nih komoditas yang dibutuhkan? Jadi gue Oh, oke. berpikirnya lebih ke multiplier efeknya, Bro. Oke. Ya kan? Oh, harusnya tembaga akan diuntungkan nih. Nah, Hmm. gue carilah misalkan emiten yang berhubungan dengan emiten tembaga, dengan Oke. komoditas tembaga gitu. Ini kayaknya teman-teman Volcanic udah bisa menebak nih kira-kira apa gitu kan. Ya. Nah, jadi dari situ gue melihat, oh ini jauh lebih make sense nih. Karena yang tadi gue bilang harga sahamnya turun 70% dari all time Ya. high-nya. Ya. Ya kemudian juga kinerja tahun 2026 ini jauh lebih baik timbang tahun lalu. Ya kan, sehingga ada potensi turnaround. Nah, gue suka yang seperti itu, Bro. Jadi Hmm. gue pribadi tidak memaksakan langsung di data centernya, Oke. tapi gue mencari industri apa yang Mendukung data center. mendukungnya, betul, Oke. gitu. Oke, biasanya kalau kita berdua podcast kan biasa ada sektor ya. Sekarang udah nggak tiker lagi ya. Udah nggak boleh ya. Sektor apa yang masuk watchlist sampai akhir tahun ya, yang bullish. Ya, Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Linkit. Di zaman kreator ekonomi sekarang, semua orang pengen mencari cuan dari produk digital. Faktanya, masih banyak yang nggak tahu gimana caranya bikin produk digital yang bisa menghasilkan cuan dengan produksi sekali dan jualannya bisa berkali-kali. Ada satu website builder yang bisa ngebantu kita bikin produk-produk digital seperti bikin template untuk presentasi, bikin tracker keuangan, booking konsultasi sampai bikin e-book sendiri. Pernah kebayang nggak? Nulis buku, publish buku sendiri, dan bisa langsung dijual di website builder ini. Website ini namanya Linkit. Saat ini sudah ada lebih dari 1 juta users di Linkit. Banyak dari mereka yang sudah menghasilkan cuan 2 digit, 3 digit, dan bahkan miliaran setiap bulannya. Ini saatnya bikin dan jual produk digital kita sendiri. Bahkan kalau kita nggak punya produk digital kita sendiri, kita bisa daftar jadi afiliator dan kita bisa dapat cuan dari jualin produk-produk dan karya-karya orang lain. Tunggu apa lagi? Jangan ketinggalan dapetin cuan dari jualan digital produk. Buka browser kamu sekarang dan mulai bikin akun Linkit. Gratis. kalau dari gue satu masih tetap perbankan sih. Oke.
Karena kenapa? Yang tadi gue bilang tuh, ini mulai ada tanda-tanda asing mulai masuk. Oke. Nah, kalau misalkan asing mulai masuk dan, hopefully sampai dengan akhir tahun, lebih besar porsinya, biasanya akan terdorong itu banks. Oke. Ya particularly memang di big banks ya kalau kita bicara foreign ya. Jadi menurut gua, per kita podcast sekarang harganya juga masih very reasonable, ya meskipun mungkin nggak semurah di Juni lalu. Ya, Ya ya. itu satu, ya. Kedua yang menurut gua adalah, komoditas. Nah komoditas ini, di tengah ekonomi yang seperti sekarang ini menurut gua akan tetap jadi primadona. Ya saham-saham, coal, kemudian CPO, kemudian, tembaga tadi, ya menurut gua, patut untuk dijadikan watchlist. Oke. Nah jadi yang kedua adalah, komoditas atau energi ya. Ya. Yang ketiga, menurut gua yang juga patut diperhatikan, consumer. Oke. Karena gini, in this economy sebenarnya memang terlihat seolah-olah ekonomi sulit. Tapi kalau kita lebih teliti lagi, Bro, ada namanya IKK atau Indeks Keyakinan Konsumen. Oke. Dalam beberapa bulan terakhir itu selalu menunjukkan di atas 100. Artinya apa? Sebenarnya masyarakat kita tuh punya optimisme terhadap ekonomi ke depan. Oke. Nah, ibaratnya sebenarnya masyarakat kita itu kan, ya memang jelas ada yang turun kelas ada, tapi banyak juga yang naik kelas. Kenapa? Oke. Karena ketika komoditas tadi, naik ya, itu banyak juga masyarakat yang ibaratnya daya belinya meningkat juga. Oke. Karena, dia punya, pendapatan meningkat, dia punya salary meningkat, dia punya bonus meningkat, ya kan. Dan itu jumlahnya nggak sedikit, besar. Nah, jadi, artinya apa? Daya beli masyarakat, terutama yang menengah ke atas, itu akan, resilient. Oke. Nah, jadi menurut gue, emiten-emiten consumer yang bermain di segmen premium, itu juga menarik untuk dicermati, gitu. Mungkin itu sih beberapa yang gue lihat menarik ya, Boy, ya. Satu tadi bank, yang kedua adalah komoditas, yang ketiga adalah, consumer. Tapi premium. Consumer tapi premium, gitu. Gue masih ingat lagi emiten yang pernah sebut ya di podcast sebelumnya ya. Betul. Masih itu? Masih itu, Masih itu ya? masih. Oke, ini banyak yang berpendapat mengenai market US ya. Ada yang memprediksi bisa terjadi US recession. Oke. Dan begitu ini terjadi, the Fed-nya mungkin bakal aggressively cut rates. Ya. Dan lu ngelihat ini seperti apa? Pandangan mengenai US recession ini, karena ini bisa ngaruh sangat besar kepada market dia juga, Dow Jones, S&P dia juga, yang akhirnya bisa sampai ke kita juga ya, HSG ya. Ya. Oke, jadi per kita podcast ini kan justru situasinya lagi sebaliknya deh, Bro. Ya. Konsensus yang tadinya mengatakan bahwa, The Fed itu akan menurunkan suku bunga, ini dalam beberapa bulan terakhir itu mulai berubah arah menjadi apakah The Fed akan menaikkan suku bunga. Oke. Kenapa? Karena ya perang membuat inflasi meningkat. Ya kalau misalkan inflasi meningkat, untuk ngerem inflasi ya mau nggak mau The Fed harus menaikkan suku bunga, gitu kan. Jadi meskipun belum sampai dengan saat ini, tapi ada kemungkinan, The Fed akan menaikkan suku bunga dulu nih. Oke. Nah, kalau, kenaikan suku bunga ini sifatnya adalah berkepanjangan, maka ya tidak menutup kemungkinan US akan masuk ke dalam resesi. Oke. Nah, cuman seiring dengan jalannya waktu, kita bisa lihat bahwa, harga minyak ternyata tidak setinggi yang ditakutkan. Oke. Inflasi juga tidak naik setinggi yang ditakutkan. Nah, gue melihat arah anginnya mulai berubah lagi nih. Dari orang yang takut bahwa, kenaikan suku bunga ini akan berkepanjangan menjadi hanya temporary. Nah, implikasinya apa? Kemungkinan untuk US itu resesi menurut gue jadi lebih unlikely, lebih kecil kemungkinannya. Nah, nyambung dengan yang tadi Bawen bilang bahwa, kalau misalkan kemungkinan untuk US masuk ke dalam resesi itu kecil, maka, The Fed akan menurunkan suku bunga lagi atau cut rate. Which means sebenarnya bagus. Kenapa? Karena kalau misalkan, suku bunga itu turun, satu, pastinya kemungkinan, US untuk masuk ke dalam resesi menjadi lebih kecil. Oke. Yang kedua adalah, perputaran ekonomi di US juga akan lebih cepat. Oke. Nah, jadi
itu akan dampak ke ke pasar modal juga. Gitu. Gue tidak berharap bahwa US stock market itu akan jatuh. Kenapa? Kalau misalkan US stock market jatuh atau collapse lah ya, Ya. atau koreksi besar-besaran, itu memang akan ada dampak ke ya IHSG dalam jangka pendek ya. Gitu. Ya gue juga tidak berharap S&P 500 atau Nasdaq itu turunnya luar biasa. Ya kalau koreksi wajar aja lah. Oke. Gitu. Ya sebelumnya nanti naik lagi gitu kan. Nah, jadi intinya yang mau gue sampaikan adalah kita nggak perlu takut untuk saat ini dengan kenaikan suku bunga karena itu sifatnya temporary dan kedepannya ya justru gue melihat narasi penurunan suku bunga itu akan kembali berlanjut lagi, which means ya sebenarnya bagus buat kita gitu karena ekonomi akan berputar lebih cepat, laba naik ya harga saham akan naik gitu bro. Oke. Mungkin next question-nya adalah mengenai IHSG ya. Sampai akhir tahun ini di angka berapakah IHSG? Waduh, berat. Ini ada 3 pilihan, Bro. 7.000, 8.000 atau 9.000. Aduh, nah, semoga gue tidak diomelin Pak Purbaya deh. Tapi kalau gue lebih ngeliat gini, Bro. IHSG itu kan sebenarnya kalau dalam kondisi normal ya, itu kan tumbuhnya 15% lah ya per tahun ya. Oke. Itu yang nggak terlalu cepat, tapi juga nggak terlalu lambat. Oke. Nah, IHSG kita itu kan dalam 1 tahun terakhir tuh memang extreme volatile. Dalam artian di bulan Juni 2025 sampai Januari 2026 itu naik dari 6.000 ke 9.000, berarti 50%. Betul. Sebaliknya dari Januari 2026 ke Juni 2026 turun dari 9.000-an ke 5.300-an tadi Ya, kan. ya. Itu berarti turunnya sekitar 40%. Ya. Jadi naik 50%, turunnya juga 40%. Itu kan ekstrim. Ya. Dalam waktu 6 bulan ya Betul. kan. Nah, tapi kalau misalkan nih kita tarik average 15% dari 6.000, kalau kita ambil 15%, itu kan berarti kurang lebih di 7.000 sampai 7.500-an. Jadi gue expect sebenarnya sampai dengan akhir tahun ya IHSG di close-nya itu adalah di 7.000 sampai 7.500-an. Which means kalau kita kita podcast IHSG di 6.300 ya tadi ya. Ya sebenarnya masih punya ruang yang cukup gitu loh untuk atau upside yang cukup menarik gitu sampai ke level 7.000 sampai 7.500 di akhir tahun gitu. Yang akan menentukan banget November nanti kah? Satu, yes, MSCI di bulan November. Yang kedua, juga dalam jangka pendek gue melihat ya apakah rupiah kita bisa menguat atau tidak. Oke. Nah, kalau misalkan rupiah kita cenderung stabil dan mudah-mudahan menguat, gue percaya ya at least 7.000 sampai 7.500 itu akan tembus. Cuman akan beda cerita kalau misalkan ternyata ke depannya rupiah terus melemah sampai ke 18.500, amit-amit 19.000 atau itu yang di luar prediksi BMKG lah kalau itu ya. Nah, satu MSCI, kedua kurs ya Kurs. tadi ya. Oke. Nah, ketiga adalah ya tadi nih harga minyak nih. Nah, kalau misalkan ternyata Opa Trump tiba-tiba moodnya jelek lagi, terus dia Aduh. menyatakan perang lagi, Ya. minyak naik lagi, inflasi naik lagi, suku bunga naik lagi, ya itu di luar prediksi BMKG juga. Ya. Nah, cuman gue melihat harusnya Opa Trump nih udah nggak drama-drama lagi lah ya. Jadi mudah-mudahan kondusif, Ya. minyak tetap di harga rendah, kemungkinan untuk cut rate tadi terbuka lebar, ya itu yang menurut gue skenario 7.000 sampai 7.500 itu akan achieve sih. Jadi 3 hal sih yang gue lihat tadi, Bro. Gitu. Oke. Mungkin to close buat teman-teman yang nonton yang mungkin udah sempat nge-tweet atau di sosial media gue pensiun dari dunia saham atau gue udah uninstall, apa yang lu mau sampaikan ke mereka? Kembalilah ke jalan yang benar. Karena gini, memang akan ada 2 tipe orang, Bro, ketika menghadapi bearish ya Oke. kan. Satu, mereka yang akan pensiun. Kedua, yang justru mereka akan berpikir ini hal yang sebaliknya, ini adalah kesempatan. Selalu akan ada 2 sisi mata uang. Nah, kalau buat teman-teman yang kemarin di bulan Juni berpikir bahwa ya ini kayak gue pensiun aja deh, very pesimis, ya biasanya jam terbangnya belum cukup. Karena banyak juga tuh yang akhirnya pensiun, ternyata ketinggalan momentum di Juli Agustus ini, akhirnya nyesel. Tapi buat mereka yang melihat Juni kemarin itu adalah sebagai sebuah kesempatan untuk masuk, mungkin sekarang udah mulai tersenyum, ya kan?
Nah, jadi pesan gue adalah ya kita kalau sebagai investor jangka panjang ya, kita jangan hanya melihat IHSG itu sebagai satu-satunya patokan. Oke. Tapi yang kita perlu lihat adalah apakah penurunan IHSG ini juga disebabkan oleh penurunan kinerja. Oke. Apakah dengan IHSG tadi gua katakan turun 40%, artinya bisnis yang kita pegang juga turun 40%? Belum Belum tentu. tuh. Ada kemungkinan ya kinerja si emiten ini justru stabil atau bahkan menguat. Yang artinya penurunan IHSG 40% itu tidak ada relevansinya dengan kinerja emiten. Hmm. Ya, jadi ya itu adalah sebagai sebuah kesempatan gitu. Jadi again buat teman-teman ya misalkan yang kemarin udah banyak cut loss atau apa ya jadikan ini sebagai learning process. Hmm. Ya, jadi jadikan sebagai sebuah pembelajaran. Oh, kalau misalkan IHSG lagi euforia, kita jangan ikut-ikutan beli di saham yang lagi naik kenceng. Oke. Nah, itu indikasinya malah nanti akan loss gitu kan. Sebaliknya kalau misalkan market lagi pesimis, oh justru ini kesempatan buat masuk nih selama emiten yang kita pegang adalah emiten yang punya fundamental bagus di harga yang valuasi murah. Dan selalu menurut gue kita lihat arah market. Karena Oke. kita bisa melihat dari tanda-tandanya tuh. Mulai dari tadi kita discuss tentang rupiah Ya. lah, suku bunga, segala macam itu akan kelihatan kok arah market ke depannya akan seperti apa Oke. gitu, Bro. Dan gue juga dengar lu bakal sharing strategi buat invest sampai akhir tahun nanti, Ya. dan juga bakal sharing strategi di market yang seperti ini yang mungkin lagi potensi rebound nanti. Ya. Dan lu juga lumayan bullish ya sama market sampai akhir tahun. Lu bakal share di masterclass lu ya. Exactly, Bro. Oke. Betul. Boleh share gak itu kapan dan apa yang lu bakal share di situ? Oke, jadi dalam waktu dekat ini gue akan mengadakan kelas Stock Market Mastery. Stock Market Mastery. Yes, itu program 5 minggu. Ya, nanti pembelajaran itu akan bertahap, Bro. Oke. Jadi kita bikin kayak kurikulum, jadi kita ada susun. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih basic atau masih newbie lah ya di stock market, itu tetap bisa ngikutin dari awal sampai dengan level intermediate to advance nanti. Oke. Nah, itu programnya 5 minggu ya, diadakan secara online. Jadi kalau misalkan teman-teman memang terkendala di luar kota atau mungkin di luar negeri tetap bisa ikut, dan itu kita adakan setiap Sabtu. Oke. Nah, dan bukan hanya itu, kita biasanya juga akan ada kayak program pendampingannya, kita juga akan ada tes-tes assignment-nya. Jadi supaya kita pengen nih orang-orang yang ikut di Stock Market Mastery-nya RKTIM ini bukan cuman dapat teori, tapi juga applicable. Oke. Nah, jadi selesai program ya harapannya adalah satu, tentu jadi investor yang mandiri, nggak FOMO ya, dan investor yang tahan banting. Nah, itu Oke. yang gue pengen bentuk dari program gue ini, Bro. Gitu. Jadi programnya 5 minggu dan Agustus September ini akan jalan. Oke. Nah, jadi kalau misalkan mungkin di sini teman-teman pengen join ya nanti mungkin linknya kita taruh di Ya. deskripsi. Nanti kita ya. taruh link di podcast Fognomics juga. Oke. Buat teman-teman yang mau join. Boleh. Oke. Nah, untuk menutup, gak afdol kalau kita gak ada emiten keluar dari refund. Wede. sedikit. Oke. Untuk big banks. Oke. Bullish di mana? Gue di BRI. BRI. Oke. BRI. Jadi ikutin JP Morgan ya. Oke. Small cap banks. Small cap banks gue mungkin sekarang ini di BGTG, Oke. Bank Ganesha. Satu lagi ya. Ya. Konglo. Konglo mungkin gue di sini bukan yang langsung Konglo itu kan ada yang valuasi premium, tapi ada juga yang valuasi masih masuk akal, ya kan. Gue mungkin akan menyebut satu nama, Aman Mineral. Oke. Nah, jadi Aman Mineral kan juga punya Konglo juga ya, cuman valuasi masih oke, turnaround story juga jelas, dan ya harganya murah ya menurut gua, yang tadi gue mention sempat turun 70% dari all time high-nya gitu loh. Gitu. Jadi dan sekarang udah mulai turnaround, ya gue melihat ini potensi yang cukup menarik sih untuk dicermati ke depan. Gitu. Oke, cukup 3 dulu. Kalau mau dapat informasi lebih, nanti join link di deskripsi. Benar ya? Betul. Oke, thank you Bro Rifan. Thank you, Bro Wiwin. It's always a pleasure talking to you. Same here. Kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya. Siap. Thank you. Oke. Fognomics.